Semua orang berpikir bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Semua orang. Ada sebagian orang Kristen yang percaya bahwa jumlah tulang rusuk pria itu lebih sedikit daripada jumlah tulang rusuk perempuan. Kenapa? Karena dulu rusuknya Adam diambil, dipakai untuk mencipta Hawa. Makanya mereka percaya tulang rusuk laki-laki zaman sekarang lebih sedikit daripada tulang rusuk perempuan. Iya, sebagian percayanya begitu. Asumsi ini sudah lama berlangsung begitu dipercaya. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang percayanya begitu juga. Pengertian ini jelas salah. Coba bayangkan, seandainya Adam diambil tulang rusuknya oleh Tuhan, itu tidak berarti keturunannya tulang rusuknya juga hilang. Benar nggak? Loh, kalau sekarang orang kecelakaan tulang rusuknya patah nih, dus gitu. Terus punya anak, tulang rusuknya hilang juga. Kan enggak. Kenapa ya manusia cenderung berpikir secara salah? Yang kedua, sebenarnya jumlah tulang rusuk laki-laki dan perempuan itu sama sampai hari ini. Faktanya sama. Ada 12 pasang kiri dan kanan, jadi 24 tulang rusuk. Nggak percaya? Nanti cek ke dokter. Jadi bukan Adam diambil tulang rusuknya lalu sekarang kita semua kekurangan tulang rusuk. Nanti kalau cari jodoh katanya aku mau cari tulang rusukku. Seolah-olah kosong di sini, mau dipasang. Ya, pengertian-pengertian yang salah ini ya harus diluruskan. Gara-garanya itu seseorang baca ayat Alkitab tidak secara benar. Hermeneutiknya salah. Seringkali memasukkan ide sendiri ke dalam Alkitab. Seringkali manusia melakukan eisegesis, bukan eksegesis. Memasukkan ide sendiri, padahal salah. Contohnya tadi itu. Wong faktanya lengkap kok dibilang tidak ada satu. Salah kan? Coba kita baca dulu Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ya, ayat ini terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris sama, disebut rib, rusuk maksudnya. Sama. Ya. Tetapi dalam bahasa Ibrani dipakai kata yang lain. Sela. Ini bacanya Sela. Jadi ayat itu berbunyi demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Terjemahan tidur nyenyak juga nggak tepat. Dalam bahasa Yunani disebut ekstasis. Lalu Adam dibuat ekstasis. Masuk ke dalam kondisi trans. Tapi bukan itu fokus kita hari ini. Kita teruskan dulu. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu sela. Kan diterjemahkan rusuk. Kita pakai teks aslinya dulu. Mengambil salah satu sela daripada Adam. Lalu menutupi sela itu dengan daging. Sehingga terbentuk Hawa. Jadi kata-kata ini dipakai sela. Sela ini sebenarnya di dalam Alkitab banyak dipakai kata ini.
Kalau kita melakukan hermeneutik, ilmu tafsir Alkitab, kita harus memeriksa kata-kata ini artinya apa sih sebenarnya gitu. Tidak hanya memeriksa terjemahan yang sekarang, menurut Alkitab apa sih sebenarnya gitu. Kalau kita mau tahu artinya Allah, lihatlah di Alkitab. Sering diterjemahkan, kalau cuma diterjemahkan Allah, Elohim, tidak mengerti orang. Tapi harus mengerti, menurut Alkitab Elohim itu apa. Demikian juga dengan Sela ini. Sela ini menurut Alkitab apa? Sela ini banyak dipakai di ayat-ayat lain. Contohnya, 1 Raja-Raja 6 ayat 5 dan 8. Di situ Sela artinya chamber. Chamber itu apa ya? Kamar. Kamar. 1 Raja-Raja 6 ayat 5 sampai 8, Yehezkiel 41 ayat 5 sampai 6. Itu di situ Sela artinya chamber, side room, ruangan, kamar. Kalau dalam Keluaran 25 ayat 12 dan 14 serta pasal 27 ayat 7 dan lain-lain banyak sekali. Itu artinya side. Side itu sisi atau samping ya. Dalam hal ini maksudnya permukaan, suatu bidang, permukaan. Itu Sela. Di dalam Keluaran 26 ayat 20 dan 20 ayat 26 sampai 27 di situ dikatakan Sela itu artinya samping, tempat samping. Ya. Di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 16, Sela itu artinya papan. Jadi rupanya Sela itu artinya macam-macam. Tidak ada satupun Sela yang artinya rusuk. Kecuali di kitab Kejadian. Bapak Ibu tolong bayangkan kalau seorang Yahudi atau Israel membaca kitab Ibrani. Semua itu kan pakai kata Sela. Betul ya? Kebetulan kita aja bahasa Indonesia, oh itu rusuk tuh. Nah itu kan kita yang nerjemahin. Kalau mereka pakai kata Sela, mereka ngerti banget itu apa itu Sela. Sela itu kalau kita lihat suatu bidang, samping, sisi, side. Bisa ruangan, bisa samping. Di semuanya begitu. Cuma ketika diterapkan dalam Kejadian, manusia, kok bisa jadi rusuk ya? Aneh loh ini. Nggak ada sebenarnya. Sela itu sisi. Bapak Ibu jangan bingung, nanti akan jelas. Sisi. Jadi seluruh ayat Alkitab itu, pakai kata Sela itu artinya sisi. Kalau tidak percaya, tanya orang Yahudi. Iya dong, tanya ahli bahasa, profesor bahasa, boleh. Sela itu artinya apa? Rusuk atau sisi? Sisi. Tapi kalau kita lihat di leksikon atau kamus, Sela itu artinya rusuk, sisi. Rusuk ini dipakai untuk yang manusia itu. Padahal kalau orang Yahudi baca ya bukan rusuk. Sela ya Sela, udah mengerti dia. Samping. Sisi, gitu ya, itu dulu. Nah, penggunaan ini penting karena kalau seseorang salah mengerti, dampaknya itu ada nanti. Ketika seorang laki-laki tahu bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk, suka begini, kau kan tulang rusukku, cuma sebagian kecil dari aku, tunduk sama aku. Seorang suami yang bengis suka menindas istrinya. Pakai ayat-ayat lagi. Kamu itu tulang rusukku, kamu tuh nggak ada dulu. Kamu tuh sebagian kecil dari bahanku. Gitu. Bahaya. Pengertian yang salah akan memimpin manusianya ke perbuatan yang salah. Karakter yang salah. Pengertiannya harus benar. Jadi kalau diterjemahkan rusuk salah dong Pak? Enggak juga. Tapi ingat, bukan tulang rusuk satu. Itu figuratif. Nangkap ya? Tidak semua ayat harus diartikan harafiah. Figuratif. Ingat, bahasa manusia itu kaya dengan figuratif. Perumpamaan, figuratif, dan seterusnya. Bukan harafiah.
Contohnya, aku takut, kata Paulus, aku takut kalau pikiranmu disesatkan oleh pikiranmu disesatkan. Sama seperti Hawa disesatkan oleh si ular. Ular di perjanjian lama, di kitab Kejadian, ada nggak orang di sini yang berpikir bahwa itu harafiah? Ada? Angkat tangan. Oh, itu ular beneran Pak, bisa ngomong zaman dulu. Oh, kamu kebanyakan baca komik loh. Kenapa orang tiba-tiba berpikir itu iblis? Karena orang mengerti bahwa itu figuratif. Itu bukan ular beneran. Nangkap ya maksudnya ya? Jadi rusuk di sini belum tentu rusuk harafiah rusuk ini. Bisa juga figuratif. Kenapa? Karena artinya sebenarnya sampingnya. Samping. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya tuh. Bahwa itu sebenarnya samping. Samping. Meskipun disebut rusuk. Ya. Oke, kita kasih contoh. Keluaran 25 ayat 12. Haruslah engkau menuang 4 gelas emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Ya, ini cerita tentang bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat 4 gelang emas yang akan dipasang di tabut perjanjian. Tabut perjanjian punya tulang rusuk gak? Tapi diterjemahkan ada rusuknya kan? Rusuknya sebelah mana? Saya mau tahu. Samping kan maksudnya? Samping. Jadi kalau terjemahan rusuk itu figuratif. Samping. Ya. Ada amin gak ini? Oh, udah jelas ini contohnya. Jadi 2 gelang emas dipasang di satu sisi atau satu rusuknya atau satu selanya. Selanya tabut perjanjian itu. 2 gelang yang lain dipasang di sisi atau rusuk atau sela yang lain lagi, sampingnya. Jadi sela itu artinya samping. Meskipun diterjemahkan rusuk ya, bahasa figuratif. Karena tabut perjanjian nggak punya rusuk. Ya, oke. Hal ini jelas loh sebenarnya. Masa sih Pak? Masa sih? Coba perhatikan. Ayat tadi itu kan ayat berapa itu? Tadi kita baca Kejadian 2 ayat 21 dan 22 kan? Coba teruskan ayatnya, 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kalau Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, ketika sudah jadi Hawa, sama Tuhan dikasih ke Adam. Adam, ini lihat nih. Adam pasti ngomong gini dong, inilah tulang rusukku. Kayak orang zaman sekarang. Inilah tulang rusukku. Tapi Adam gak ngomong begitu. Inilah tulang dari tulangku. Tulangku semuanya. Dan daging dari dagingku. Artinya Hawa dibuat dari apa? Tulang Adam dan daging Adam. Bukan cuma satu tulang rusuk. Responnya Adam jelas. Itu ayat berikutnya loh. Saya nggak ngomong konteks yang lain. Adam jelas. Jadi bukan tulang rusuk. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Adam mungkin terpesona kali ya. Dia biasa lihat monyet, gajah. Kok hari ini ada yang cantik luar biasa ya. Pasti Hawa cantik. Oh, Tuhan yang membentuk pertama kali kan. Waduh, sampai Adam terpesona. Waduh, luar biasa ya. Itu hari keberapa? Hari ke-6. Hari ke-7, Sabat, istirahat. Hari ke-8, jatuh dalam dosa. Lalu yang Adam tadi, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Hari ke-8, itu perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu Tuhan, yang bikin aku jatuh. Loh kok cepat amat sih? Baru 24 jam diciptakan,
24 jam sabat, 20 jam besoknya langsung jatuh dalam dosa. Itu kok difilmin lucu kali ya, buru-buru itu. Diciptakan jadi besok jatuh dalam dosa gitu. Kalau baca Alkitab tidak begitu. Hari di situ bukan 24 jam. Ya. Kalau di sini orang sudah biasa mendengar paparan yang Alkitabiah. Kalau orang yang nggak mengerti itu 24 jam, Pak. Hari kok diganti-ganti. Baiklah kawan, kau salah masuk ke sini. Kalau kita itu Alkitabiah. Ya. Sama dengan rusuk sisi. Adam sesungguhnya, Hawa sesungguhnya bukan diciptakan dari satu tulang rusuk, tapi diciptakan dari selanya Adam. Apa itu? Seluruh sisi Adam. Seluruh sisi Adam. Yang benar begitu. Bukan cuma satu tulang rusuk dari samping Adam. Ini diperhatikan baik-baik dulu, karena dampaknya akan panjang ini cerita ini. Dan ini jarang dibahas, padahal ini sangat-sangat penting. Dari responnya Adam kita sudah tahu ya, bahwa Hawa diciptakan dari tulang-tulangnya Adam dan daging-dagingnya Adam. Dengan kata lain, itulah sebabnya ini nggak bisa dibayangkan secara harafiah. Kenapa? Karena seolah-olah Adam itu dibelah dari samping, ini jadi Hawa. Seolah-olah. Kalau mikir harafiah kan begitu, nggak bisa begitu. Ini pernyataan figuratif bahwa Hawa diciptakan dari sampingnya Adam. Itulah sebabnya ada istilah belahan jiwa. Nangkap ya? Bukan cuplikan tulang rusuk. Nggak ada. Belahan jiwa. Belahan itu separuh dari jiwa manusia Adam. Jadi tadinya satu dibelah. Ini Hawa, ini Adam. Belahan jiwa. Itu sebabnya ada istilah pasangan jiwa. Betul? Itu sebabnya kalau dalam bahasa Jawa ada istilah garwo. Heran ya, tradisi-tradisi itu menggambarkan kebenaran juga loh. Nyerempet-nyerempet kebenaran. Garwo artinya apa? Singkatan dari apa? Sigare nyawa. Artinya belahan nyawa. Kok bisa ya? Itu Alkitab juga tuh, Alkitabiah tuh. Jadi Adam seolah-olah dibelah, ini Hawa, ini Adam. Itulah sebabnya di kitab Kejadian, maka ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, keduanya menjadi satu lagi. Menjadi satu daging. Tadinya dibelah, menjadi satu lagi. Satu daging. Oh, ini dampaknya, kita akan lihat nanti dampaknya apa sih Pak itu, kok begitu-begitu itu. Nanti lihat, kebenaran itu ada di mana-mana. Di Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, dikunci sama Tuhan. Artinya kalau nggak begitu bukan kebenaran, itu palsu. Hari ini ibu-ibu yang lagi dibelain. Hawa itu tidak boleh dipandang enteng. Separuh belahan jiwa. Diciptakan dari seluruh sampingnya Adam, bukan sebagian. Ya, hal ini makin jelas. Tadi itu, kalau baca ayat, ingat konteks dekat, konteks jauh. Ayat 21, 22, 23, sekarang 24-nya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, jadi satu daging. Bapak Ibu tahu nggak artinya apa dampaknya ini? Kalau Adam dibelah dua, artinya pasangan hidupnya cuma satu. Itu sebabnya pernikahan Kristen pernikahan monogami. Bayangin kalau boleh 10 Pak, berarti Adam dibelah-belah 10. Supaya jadi utuh dikembaliin 10.
kebenaran itu memang Alkitab. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang tidak monogami, tidak Alkitabiah. Belahan jiwaku cuma satu, karena dulunya dibelah dua. Mana bisa, aku sayang ini tapi sayang itu juga. Cinta itu gak bisa dibagi-bagi. Pasangan. Sekaligus menegaskan bahwa pasangan belahan jiwa itu Adam sama Hawa. Bukan Adam sama Agus. Ya. Dibelah. Itu ibarat. Ingat, dibelahnya benar-benar begini. Artinya sepadan, setara. Nggak boleh ada suami yang ngomong, kamu harus tunduk. Lalu istrinya ditindas. Diciptakan sepadan, setara. Itu seperti tangan kiri dan tangan, mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. 100. Penting, cuma beda aja. Fungsinya beda. Iya kan? Makanya kalau orang bimbingan pernikahan sama kita ya, istri harus tunduk sama suami. Tapi suami harus mengasihi istrinya. Apa artinya? Saling menundukkan diri. Bukan yang laki-laki jadi bosnya. Jadi kepala. Lalu istri jadi apa? Istri zaman sekarang jawabannya tahu nggak apa? Istri zaman sekarang kalau jawab, biarin suamiku jadi kepala. Aku jadi lehernya. Kepala yang menggerakkan siapa? Leher. Enak aja, ngarang-ngarang. Kalau orang ikuti teologi yang benar, hidup ini luar biasa. Karena itu rancangan mula-mula. Rancangan mula-mula monogami heteroseksual. Nggak ada Adam dan Agus kayak zaman sekarang. Rancangan mula-mula, ingat. Rancangan mula-mula itu Tuhan melihat sungguh amat baik. Wahineh toh meot. Sungguh amat baik. Jadi kalau mau kita benar, kembalilah ke rancangan mula-mula. Jangan kembali ke Taurat dan sebagainya, ke rancangan mula-mula. Itu rancangan Tuhan Yesus. Sebab pencipta itu cuma satu, Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu pun jadi tanpa Dia. Baik yang di bumi maupun yang di surga. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ingat, Hawa diciptakan dari seluruh sisinya Adam, bukan sebagian kecil. Akibatnya sepadan. Oke, kita teruskan. Jadi posisi Hawa dalam hal ini itu setara dengan Adam di hadapan Tuhan. Kalau kodratnya beda, ya memang beda. Seperti tangan kiri, tangan kanan. Pasangan, couple. Ya. Inilah sebenarnya dari awal Tuhan sudah mengadakan kesetaraan gender. Gender itu nggak boleh yang satu dominan terhadap yang lain. Kesetaraan. Tapi kesetaraan yang benar. Jangan istri-istri nanti pulang, sama apa kita? Enak aja lu tiap hari aku suruh masak, besok kau yang masak. Gantian Pak. Loh, kan ada bagiannya masing-masing. Kalau istri yang bekerja ya suaminya yang masak, nggak apa-apa. Tapi kalau suami bekerja ya istrinya yang masak, kan gitu ya. Enak loh hidup ini kalau ikutin aturan tata laksananya Tuhan. Amin. Waduh, kita kalau lihat firman Tuhan, aduh luar biasa nih. Hal ini dijelaskan sekali lagi dalam Kejadian 2 ayat 18. Masih di perikop yang sama. Sebelumnya ayatnya jelas tuh ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan. Hawa diciptakan sebagai penolong yang sepadan.
Dalam bahasa Ibrani, ezer kenegdo, itu penolong yang sepadan. Kenegdo ini sepadan. Sepadan di sini apa artinya? Nah, ini yang kita mau lihat. Sepadan ini akar katanya itu neget. Neget akar katanya gini. Neget. Neget. Ya. Artinya yang penting. Opposite, counterpart. Apa artinya itu? Opposite, counterpart. Apa artinya opposite? Kalau ini kiri, opposite-nya apa? Kanan. Itu bukan bertentangan loh artinya. Artinya bisa berupa pasangan, komplement. Opposite. Kalau laki-laki opposite-nya adalah perempuan. Kalau plus opposite-nya minus. Bukan berarti berantem. Artinya Hawa diciptakan sebagai opposite dari Adam. Komplement. Pasangan yang sepadan. Yang saling melengkapi. Kalau Adam sama Agus, itu baru berantem. Kalau Adam sama Hawa, pas pasangannya. Makanya Hawa bisa disebut penolong yang sepadan, penolong yang cocok maksudnya. Itu maksudnya ini, counterpart. Apa artinya counterpart? Partner ya, sekutu, kerjasama. Makanya pasangan yang benar, suami istri yang ideal adalah yang bisa bekerja sama untuk proyeknya Tuhan. Arahnya sama, visi misinya sama. Itu yang ideal. Kok satu jalan sendiri, mau jadi apa nanti? Itu bukan pasangan, itu benar-benar berlawanan. Bukan rancangan mula-mula. Rancangan mula-mula itu saling melengkapi. Itu namanya counterpart atau opposite. Tidak bentrok, tapi saling melengkapi. Itulah konsep dari pasangan hidup yang ideal. Menurut rancangan mula-mula. Jadi perempuan diciptakan seperti pasangan tangan kiri kanan. Kalau Adam kiri ya perempuan kanannya. Kalau Adam kanan ya perempuan kirinya. Seolah-olah begitu, jadi saling bekerja sama. Coba bayangkan kalau cuma satu, kan nggak ada pasangannya. Itulah sebabnya Alkitab berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Makanya diciptakan Hawa supaya berpasangan, ideal. Ya. Perempuan dicipta dari rusuk pria. Ada suatu puisi begitu. Perempuan itu dicipta dari rusuk atau samping pria. Kenapa dari samping? Kenapa tidak dari kepala? Supaya jadi bos. Bukan dari kepala, nanti kau jadi bos. Bukan juga dari kakinya untuk diinjak-injak. Tapi dari samping sisi keseluruhan. Dekat di tangan untuk dipeluk, untuk dilindungi. Dekat di hati untuk dicintai. Itulah Hawa. Hawa itu mestinya komplement. Hari ini banyak Hawa yang seperti Adam. Ganas kalau sama suaminya. Suaminya malah lemah lembut. Ini penyimpangan ini. Harus bertobat lagi ya. Saling menundukkan diri. Amin. Kebenaran ini jangan dilewatkan. Kalau orang mengerti ini jauh sebelum pernikahan, wah alangkah hebatnya. Makanya yang belum menikah, hati-hati pilih pasangan. Kata sela di Alkitab dipakai lebih dari 40 kali dalam perjanjian lama.
Semuanya berarti sisi atau samping. Selain yang kejadian yang dipaksakan jadi rusuk ya. Rusuk nggak salah, tapi figuratif. Jadi itu menyebabkan bahwa memang artinya itu samping, sisi seluruhnya Adam. Kalau nggak ada konsep itu. Kiri kanan, pasangan, nggak ada. Cuma sebagian tulang rusuk, bayangin. Tulang rusuk kan kecil. Teks Ibraninya sela bukan berarti tulang rusuk. Sisi, samping. Ya. Hawa itu diciptakan dari samping. Itu jelas. Dari situ aja kita tahu bahwa Hawa harus jadi counterpart. Jadi partner, jadi sekutu melayani Tuhan. Jadi pelengkap. Komplement, saling melengkapi, saling menundukkan diri. Sebagai satu tim. Satu daging. Seolah-olah kembali lagi. Satu kesatuan. Echad. Masih ingat kata echad ya? Keduanya menjadi satu daging. Enggak Pak, tetap dua. Iya, itu artinya echad itu. Dua pribadi, tapi satu kesatuan. Sama dengan Tritunggal. Masih ingat ya? Echad. Satu kesatuan, tapi tiga pribadi. Nah, kalau belajar Alkitab mesti begitu kalau mau hermeneutiknya benar. Satu contoh lagi kita baca. 2 Samuel 16 ayat 13. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Lereng gunung, di situ ada kata lereng. Lereng tahu ya? Sampingnya gunung tuh. Itu lereng namanya. Lereng itu dalam teks asli Alkitab sela. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi ini ada gunung, sela itu sisi sininya. Adam diambil selanya sama Tuhan. Dijadikan Hawa. Ingat, figuratif. Bukan Adam diiris gitu, bukan. Ini figuratif. Harus mengerti. Jadi dalam kasus Adam, Tuhan mengambil sela Adam, yaitu mengambil seluruh sisi atau samping Adam, bukan hanya satu tulang rusuk. Cara berpikirnya harus benar. Kalau cara berpikir yang salah akan menyebabkan pengertiannya salah. Teks Alkitab ini ditulis, kitab Kejadian ini, ditulis di tahun berapa? Masih ingat gak? Kitab Kejadian jauh ditulis sebelum zaman Kristus. Di tahun berapa? Kurang lebih 1440 sebelum Masehi. Hari itu, di abad itu, manusia belum mengerti biologi. Belum mengerti. Biologi belum mengerti. Apalagi rekayasa genetik. Kromosom. Nggak ngerti. Hari ini banyak orang baca Alkitab ayat ini lalu mengartikannya begini. Oh, itu Adam dibuat tidur nyenyak. Maksudnya dibius. Pakai anestesi. Lalu dioperasi sama Tuhan. Dibuka, diambil tulang rusuknya. Waduh, kok jadi cerita kedokteran? Alkitab itu tidak pernah. Kitab Kejadian itu dimaksudkan untuk cerita kedokteran, untuk cerita biologi, untuk cerita rekayasa genetik. Nggak pernah. Hari itu ditulis di zaman ilmu pengetahuan belum semaju hari ini. Ditujukan ke Israel yang belum mengerti ilmu pengetahuan. Jadi tidak mungkin itu soal ilmu pengetahuan. Mungkin itu ini Pak, rekayasa genetik. Karena kromosomnya Adam kan XY. Kromosomnya Adam kan XY. Dibelah sama Tuhan. X-nya diambil, lalu didabelkan. Jadi XX. Jadi Hawa. Oh, itu kan teori genetik.
Alkitab nggak ada hubungan dengan teori genetik. Jangan mengepas-ngepasin. Meskipun seolah-olah menarik juga ya. Enggak, jangan sembarangan. Itu namanya eisegesis. Kita harus menangkap intisari dari Alkitab itu. Kenapa diciptakan dari sampingnya? Harus tahu intinya apa. Kenapa tidak dari kepala? Kenapa tidak dari kaki? Kenapa dari sisinya? Sampingnya. Semua ada tujuannya loh. Rancangan Tuhan itu sempurna. Semua ada tujuannya. Jadi kalau ada pengertian yang tujuannya nggak jelas gitu, pengertiannya salah itu pasti. Pasti salah. Ada orang yang ngomong begitu tuh. Wah, itu dulunya ya, Adam itu nggak jelas cewek apa cowok. Dibelah jadi jelas cowok sama cewek katanya. Oh, itu dongeng. Dulu di mitos Yunani ada seorang pribadi yang nggak jelas. Cewek iya, cowok iya. Jadi satu. Dibelah, dia jadi cewek sama cowok, katanya begitu. Tapi Alkitab nggak cerita begitu. Jangan mengada-ada. Ya. Yang jelas pesan Alkitab disampaikan bahwa Hawa diciptakan dari sisinya Adam supaya menjadi pasangan, penolong yang sepadan. Itu saja. Jangan pakai ilmu biologi, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya dalam hal ini. Kita harus pas mengerti Alkitab. Dampaknya itu bahaya dalam hidup kita kalau kita salah mengerti. Bapak Ibu masih bersama saya nggak sih? Amin? Amin ya. Makanya mulai sekarang kalau baca Alkitab mesti benar hermeneutiknya, cara bacanya. Kalau orang lain bilang enggak begitu ya terserah situ. Kalau kita mau belajar benar. Kalau mau diterjemahkan rusuk boleh, tapi figuratif, bukan tulang rusuk beneran. Ada orang-orang yang memfitnah, katanya kita mengajarkan bahwa Adam dan Hawa itu figuratif. Tidak pernah. Adam dan Hawa itu real person. Manusia nyata. Dalam sejarah ada. Diciptakan oleh Tuhan. Cuma bahasa Alkitab seringkali pakai bahasa figuratif. Jadi harus dipisahkan mana yang figuratif, mana yang tidak. Contohnya begini. Adam, Hawa. Tokoh nyata atau figuratif? Nyata. Ya. Lalu di kitab Kejadian ada cerita ular. Ular figuratif atau harafiah? Halo? Figuratif. Masa ular bisa ngomong? Kalau ular bisa ngomong kita wawancara sekarang. Di sini ada istilah buah. Buah pengetahuan baik dan buruk. Figuratif atau buah beneran? Masih ada yang berpikir itu buah apel? Nggak ada kan? Buah. Pohon pengetahuan baik dan buruk. Figuratif atau beneran? Figuratif. Eden. Figuratif atau beneran? Eden beneran. Lokasinya ada di Eden. Hari ini ada di Timur Tengah lokasinya. Di situ ada sungai Tigris mengalir dan sebagainya. Itu real. Ini tempat nyata. Tapi ketika Alkitab mengisahkan kisah itu, pakai bahasa apa coba kalau manusia nggak ngerti sains, nggak ngerti apa, terus Tuhan mesti ngomong pakai apa? Coba bayangkan. Adam ya ketika itu, ku ambil sesuatu darinya. Ku ciptakan Hawa dengan teknik yang canggih sekali. Ya nggak ngerti manusia diajak ngomong apa aja. Sekarang ahli rekayasa genetik juga tetap nggak ngerti kalau diajak ngomong Tuhan. Dulu itu begini loh, nggak ngerti pasti. Karena itu proses rumit kan. Makanya pakai bahasa figuratif. Kuciptakan dari rusuknya tuh, sisinya maksudnya. Gimana caranya? Nggak tahu, emangnya diiris-iris? Kan enggak, bukan. Pakai apa? Nggak tahu kita, proses detailnya itu nggak tahu. Tapi yang kita perlu tahu adalah, tujuan pesan itu disampaikan apa? Bahwa Adam dan Hawa setara, sepadan.
Tidak boleh Adam menguasai Hawa. Tidak boleh Hawa menguasai Adam. Tapi setelah jatuh dalam dosa, di situ dikatakan bahwa Hawa akan berkuasa atas suaminya. Dalam teks bahasa Indonesia dipakai, engkau akan birahi sama suamimu. Itu dalam teks aslinya bisa berarti menguasai. Makanya hari ini banyak yang itu, apa itu? Yang cerewet sama suaminya. Mau menguasai. Nggak boleh. Suami juga tidak boleh menguasai istrinya. Harus mengasihi kata Alkitab, bukan menguasai. Kok dirubah-rubah ya? Kata mengasihi jelas, kok dalam bayangan jadi menguasai. Manusia cenderung berbuat dosa emang. Natur dosanya itu luar biasa loh. Makanya pendalaman Alkitab itu sangat penting. Yang mengubah mindset itu pendalaman Alkitab. Kalau bukan pendalaman Alkitab apa? Firman yang ditabur dengan benar, besar kuasanya. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan masuk ke dalam jiwa seseorang, mengobrak-abrik yang salah menjadi benar. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi perlu diingat, ini bukan soal biologi atau rekayasa genetik atau apapun. Ini adalah pesan dari Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan hal itu kepada manusia sepanjang zaman sampai hari ini, bahwa perkawinan itu monogami. Bahwa setara gender itu. Cuma kodratnya beda-beda, fungsinya beda-beda. Nanti diatur kemudian, seorang suami begini, seorang suami begini, istri begini. Tapi bukan berarti istri ada di bawahnya loh. Harus saling menundukkan diri, saling mengasihi. Itu pesan utamanya itu sebenarnya. Ingat, jangan pernah melakukan eisegesis. Menurut saya itu kromosom, Pak. Wah, itu kan menurut kamu. Alkitab nggak ngomong itu. Jadi kalau kita jeli melihat teks ini, tujuan teks ini ditulis apa sih sebenarnya? Coba dilihat baik-baik, dipikir baik-baik. Satu, bahwa Tuhanlah yang menciptakan Adam dan Hawa. Adam diciptakan dari debu tanah, tapi rohnya dihembus dari Allah. Lalu Hawa diciptakan dari sampingnya Adam, keseluruhan Adam. Seolah-olah dibelah. Tapi bukan dibelah, itu figuratif ya. Diciptakannya bagaimana kita nggak tahu prosesnya. Tapi Alkitab yang penting itu setara loh ya sama kamu. Dari sampingmu loh ya. Bukan dari kepala supaya jadi bos loh ya. Bukan dari kaki supaya diinjak-injak. Setara. Supaya jadi partner. Supaya jadi sekutu dalam mengiring Tuhan. Itu luar biasa itu. Makanya disebut penolong yang sepadan. Kesetaraan gender. Heteroseksual. Pasangan itu laki-laki dan perempuan. Gak boleh perempuan dan perempuan atau laki-laki dan laki-laki. Jadi kitab Kejadian bukan menjelaskan secara sains, bukan. Menjelaskan dengan bahasa figuratif pesan Tuhan kepada kita semua. Ini ya, saya nggak tahu kenapa ini tidak pernah dibahas. Saya tidak tahu kenapa. Faktanya bahwa ini begitu berdampak itu harus kita hayati benar. Bahwa pasangan itu menentukan segalanya. Makanya dalam kitab-kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Taurat, nanti berikutnya diadakan lagi pendidikan untuk keturunannya. Ajari anak-anakmu pada waktu berdiri, jalan, makan, di meja makan, dimanapun. Ajari dia. Itu harus diteruskan dari generasi ke generasi. Kebenaran itu. Dasarnya dari keluarga, dari pasangan hidup. Kalau papa mamanya gak benar, waduh, keluarga jadi susah. Meskipun anak bisa benar juga suatu hari, bisa, tapi tidak kondusif. Makanya orang tua yang tidak mendidik anaknya dalam kebenaran, dia menyedihkan hati Tuhan.
mulai hari ini bertobat semua kita. Ada amin? Dulu saya Pak, nggak mendidik anak saya. Bertobat, jangan diterus-terusin. Sikap nggak benar itu. Kita itu hidup cuma sekali, tidak lama, sebentar. Dicipta dari debu, kembali kepada debu. Semua orang tahu itu. Semua orang tahu bahwa dirinya akan mati. Tapi tidak semua orang serius menyambut kebenaran. Kalau dengar firman, mengerti sih. Tapi tidak dilakukan. Kalau hari ini firman ini disampaikan, kebenaran ini. Ingat, firman itu harus dimengerti dan dilakukan. Hari ini suami-suami yang masih kasar sama istrinya, bertobat. Istrimu bukan untuk dikasari, tapi untuk jadi partner. Bertobat. Dulu yang milih siapa? Situ yang milih kok dikasar-kasarin sendiri. Waduh. Ayo pilih. Yang milih situ atau yang dipilihin Tuhan? Sama aja. Kok dikasar-kasarin? Istri-istri juga harus bertobat. Sebenarnya kalau suami istri bertobatnya bareng-bareng, itu enak banget hidup. Amin. Cuma dunia ini nggak ideal. Banyak suami yang bandel minta ampun. Hidup sekali aja nyusahin. Istri disiksa habis-habisan, nggak mau bertobat lagi. Banyak yang begituan. Ibu-ibu ngomong sama saya, Pak, suami saya Pak. Waduh, gimana ya Pak? Firman Tuhan bilang harus tunduk. Ya tunduk sama suami yang benar. Suami gak benar ya kita balik ke Tuhan aja. Masa mau ikut dia gak benar? Yang nomor satu itu Tuhan. Semua kita milik Tuhan loh. Ada amin? Makanya istriku milikku, bukan milik Tuhan. Tuhan berikan pasangan supaya kamu menjadi satu daging. Bukan berantem. Supaya istri menjadi opposite. Pasangan, komplement, saling melengkapi. Supaya jadi itu. Kok orang gak mengerti ya? Hari ini menyedihkan loh. Banyak pasangan muda. Masih muda sudah gak benar. Baru nikah. Baru sebulan 2 bulan. Sudah nyeleweng. Waduh. Itu percuma jadi Kristen. Kristen artinya seperti Kristus. Amin. Tuhan Yesus ngomong jelas loh. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan lakukan seluruh perintahku. Kamu akan lakukan seluruh kehendakku. Kamu akan berpikir dan berperasaan seperti aku. Akan terjadi pemulihan, transformasi. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari rancangan yang rusak kembali ke rancangan mula-mula. Wahineh toh meot. Sungguh amat baik. Dan itu harus dimulai hari ini, bukan nanti. Banyak orang nanti-nanti terus. Sekarang mulainya. Saya sering ngomong begini. Kalau manusia itu manusia Allah akan ke surga, itu baunya udah mulai hari ini bisa dicium orang. Ya, bisa dicium Pak. Jadi kalau orang cium dikit gitu ya, nggak bau surga orang ini. Bau neraka. Gosong-gosong dikit. Aduh, sebenarnya kalau mau jujur ya kita semua ya, bisa dicium loh manusia itu. Dicium ini bau apa ya? Ada bau surganya enggak sih? Gitu. Iya dong. Ngomong aja sembarangan gitu, nulis di Facebook sembarangan ngomongnya. Enggak punya etika. Ngawur gitu. Enggak sopan. Itu baunya, kok Facebook baunya neraka ya? Yang nulis itu, yang bau neraka itu.
Manusia Allah itu dari awal Adam maupun Hawa menjadi pasangan, menjadi manusia Allah yang harusnya melahirkan anak-anak Allah, keturunan Allah. Yang baik aku makan, minum apapun kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mestinya begitu. Hari ini manusia, kita beruntung loh hidup di zaman perjanjian baru. Ya. Ini kitab Kejadian ini ditulis mula-mula banget loh. Halaman-halaman pertama loh itu di Alkitab. Kitab yang mula-mula ditulis, kitab suci. Kebenarannya begitu hebat. Hari ini seluruh masalah rumah tangga, masalah cowok cewek itu, perempuan laki-laki, karena nggak mengerti rancangan mula-mula. Kalau mengerti bekerja sama, sinergi, bukan berantem, rebutan kedudukan, sinergi. Orang tidak mau belajar firman, mau jadi apa? Hari ini ya, kita masih punya kesempatan. Selagi kita masih bisa hidup, kita masih bisa belajar. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke PA, akan ada bedanya dengan orang yang tidak pernah dengar firman, tidak datang ke PA. Pasti beda jauh, apalagi sudah berapa lama dengarnya. Harus berubah, pasti. Minimal mindsetnya akan berubah, minimal. Saya lihat banyak orang nggak berubah. Kenapa? Dia punya berhala, yaitu dirinya sendiri. Dia mengeraskan hati. Saya udah lihat banyak pendeta-pendeta banyak yang nggak berubah juga. Jemaat banyak juga. Tapi ada banyak orang juga yang berubah. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ada amin ya? Kita tidak tahu sampai kapan PA ini bisa terus. Kalau Tuhan datang kembali setiap saat, kita harus didapatinya berkenan. Amin ya? Kita harus belajar dari kebenaran ini. Sesungguhnya dari awal sekali rancangan Tuhan itu sempurna. Sempurna. Manusia yang buat-buat sesuatu sehingga tidak sempurna hari ini. Hidup ini sederhana sebenarnya. Manusia yang membuatnya menjadi kompleks, ruwet, letih lesu, berbeban berat. Kalau manusia mau hidup sederhana, ikuti saja firman Tuhan, lakukan saja, nggak usah banyak tapi. Meskipun aku capek akan kulakukan, meskipun hujan aku akan datang. Mestinya begitu. Ada amin nggak ini? Sebanyak orang harus mendengar firman yang benar. Hari ini firman yang benar itu mulai jarang disampaikan. Yang banyak itu ya mistik-mistikan gitu. Yang banyak itu ya kemakmuran. Engkau akan jadi kaya. Gitu. Kaya apa? Engkau akan jadi tuan tanah. Tanahmu akan diperluas. Yang model begitu-begitu tuh. Maunya yang hidup enak. Kalau ikut Tuhan itu hidupnya enak gitu. Gampang gitu seolah-olah. Padahal kebalikan loh. Hidup Tuhan itu susah. Susah apa? Harus hidup kudus. Emang hidup kudus gampang apa? Tuhan percayakan semuanya pada kita semua. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Saya sering ngomong jadi Kristen harus seperti Kristus. Bukan hanya aku percaya Tuhan supaya diberkati. Bukan. Aku percaya Tuhan. Dan aku bisa dipercaya Tuhan. Untuk menjadi saksimu. Akan kulakukan sampai aku menutup mata. Mestinya begitu. Udah jangan jadi anak kecil terus. Jadilah dewasa. Jadilah kanak-kanak dalam belajar. Dan jadilah dewasa dalam tingkah laku. Dalam iman kita semua. Amin ya. Yang berbahagia orang yang mendengar firman. Dan yang mengerti. Dan yang melakukannya. Sehingga hidupnya berbuah-buah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali. Bahkan ada yang 100 kali.